Budi, makan dulu, Nak. Dia makan dari sini. Lalu dia mati. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Ibu, jangan pergi. Ani adalah seorang janda muda dengan satu anak laki-laki bernama Raka. Setiap hari, ia bekerja di warung makan kecil di pasar desa. Hidupnya sederhana, penuh perjuangan, namun tenang. Ani dikenal baik oleh pelanggan dan pedagang lain. Hari-hari berjalan biasa, tanpa pertanda bahwa hidupnya akan berubah. Pagi itu, Ani bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin ketika ia beranjak dari tikar tipis di sudut rumah kontrakannya. Raka masih tertidur lelap, memeluk bantal kecil yang sudah kusam. Ani memandang wajah anaknya sejenak, lalu tersenyum tipis. Setiap pagi, pemandangan itu selalu memberinya kekuatan. Ia segera menyiapkan air untuk mandi dan menanak nasi. Rumah itu kecil, hanya terdiri dari satu kamar, dapur sempit, dan ruang depan yang juga berfungsi sebagai tempat makan. Namun bagi Ani, rumah itu sudah cukup. Yang terpenting, ia dan Raka bisa tinggal dengan aman. Setelah semuanya siap, Ani membangunkan Raka dengan lembut. "Raka, bangun. Ibu mau berangkat ke pasar," katanya pelan. Raka membuka mata perlahan. "Ibu kerja lagi?" tanyanya sambil mengusap mata. "Iya, nanti Raka sarapan dulu lalu tunggu Bu Sari ya." "Iya, Bu." Ani menyiapkan sarapan sederhana, lalu menitipkan Raka kepada tetangga sebelah yang biasa menjaganya. Setelah itu, ia berjalan kaki menuju pasar dengan membawa tas kain berisi celemek dan kain lap. Pasar desa mulai ramai saat Ani tiba. Suara pedagang yang memanggil pembeli, bau sayur segar, ikan dan rempah-rempah bercampur menjadi satu. Warung makan tempat Ani bekerja berada di deretan tengah pasar. Tidak besar, hanya beberapa meja kayu dan bangku panjang, namun hampir selalu ramai saat jam makan. Ani segera mengganti pakaian dan mulai membantu menyiapkan bahan makanan. Ia terbiasa bekerja cepat dan rapi. Tangannya cekatan memotong sayur, mencuci piring dan menata meja. "Pagi, Ani," sapa seorang pedagang sayur yang lewat. "Pagi," jawab Ani sambil tersenyum. Beberapa pelanggan tetap sudah mengenalnya. Mereka sering duduk di meja yang sama, memesan menu yang sama, dan berbincang ringan dengannya. Ani jarang ikut ngobrol panjang, tapi ia selalu mendengarkan dengan sopan. "Masaknya enak seperti biasa," kata seorang pelanggan sambil tertawa kecil. "Terima kasih," jawab Ani singkat. Baginya, bekerja di warung bukan hanya soal mencari uang. Di pasar, ia merasa punya keluarga besar. Meski hidupnya tidak mudah sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, Ani berusaha tetap tegar. Ia jarang mengeluh dan memilih menyimpan semua lelahnya sendiri. Menjelang siang, pasar semakin ramai. Ani hampir tidak sempat duduk. Keringat membasahi dahinya, tapi ia tetap bekerja dengan sabar. Sesekali ia melirik jam dinding tua di warung, menghitung waktu sampai ia bisa pulang dan bertemu Raka. Di sela kesibukan itu, Ani sempat termenung sejenak. Hidupnya memang sederhana, bahkan sering kekurangan. Namun ia merasa cukup. Selama Raka sehat dan ia bisa bekerja, itu sudah lebih dari cukup. Tak ada firasat buruk pagi itu. Tak ada tanda aneh. Semuanya berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Ani tidak tahu bahwa rutinitas tenang yang ia jalani akan segera berubah, dan pasar yang selama ini menjadi tempat mencari nafkah akan menjadi saksi awal dari cobaan terbesar dalam hidupnya. Pagi di pasar tetap ramai, suara tawa dan transaksi terus berlangsung. Ani kembali fokus pada pekerjaannya, tanpa menyadari bahwa inilah hari terakhir sebelum hidupnya berubah selamanya. Pagi di pasar kembali berjalan seperti biasa setelah hari itu berlalu.
Ani kembali menjalani rutinitasnya tanpa memikirkan hal-hal yang aneh. Ia bangun lebih awal, menyiapkan Raka, lalu berangkat ke warung dengan langkah yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Pasar tetap ramai, suara tawar-menawar tetap terdengar, dan warung makan tempat Ani bekerja masih dipenuhi pelanggan setia. Namun, sejak beberapa hari terakhir, ada satu sosok yang mulai menarik perhatian banyak orang. Seorang pria paruh baya sering datang menjelang siang. Pakaiannya rapi, tapi wajahnya terlihat kaku dan dingin. Ia jarang berbicara, hanya duduk, memesan makanan, lalu makan dengan cepat. Setelah itu ia pergi tanpa banyak kata. Ani memperhatikannya sekilas, tapi tidak terlalu memikirkannya. Bagi Ani, pelanggan hanyalah pelanggan. Selama mereka datang untuk makan dan membayar dengan jujur, tidak ada bedanya siapapun itu. Pria itu kembali datang keesokan harinya. Ia duduk di meja yang sama, memesan menu yang sama. Ani melayaninya seperti biasa, tanpa rasa curiga. Saat menyerahkan pesanan, tatapan pria itu sempat bertemu dengan matanya, lalu segera berpaling. "Terima kasih," ucap pria itu singkat. "Iya," jawab Ani sambil mengangguk. Tidak ada percakapan lebih dari itu. Beberapa pedagang di sekitar warung mulai memperhatikan kehadiran pria tersebut. Ada yang melirik dengan wajah tidak suka, ada pula yang berbisik-bisik pelan. Ani mendengar sekilas, tapi tidak ingin ikut campur. "Orang itu aneh," bisik seorang pedagang sambil menunjuk ke arah warung. "Iya," jarang senyum, "kayaknya banyak masalah," sahut yang lain. Ani mendengar semua itu, tapi ia memilih diam. Ia kembali fokus membersihkan meja dan mencuci piring. Baginya, pasar memang penuh dengan berbagai macam orang. Tidak semuanya harus ramah atau mudah diajak bicara. Hari demi hari berlalu, pria itu semakin sering datang. Hampir setiap siang ia makan di warung yang sama. Kehadirannya mulai terasa seperti bagian dari rutinitas pasar, meski suasana di sekitarnya terasa sedikit berubah. Beberapa pedagang tampak tidak nyaman setiap kali pria itu lewat. Ani mulai menyadari bahwa setiap kali pria itu datang, suasana pasar seolah menjadi lebih sunyi. Tawa para pedagang sedikit berkurang, obrolan menjadi lebih pelan. Namun tidak ada kejadian apapun yang benar-benar mencolok. Suatu siang, saat pasar cukup ramai, Ani mendengar suara pertengkaran kecil dari kejauhan. Ia tidak melihat jelas siapa yang terlibat, hanya suara yang meninggi sebentar, lalu kembali reda. Pria itu tetap duduk di warung, makan seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. "Bu, pesannya sama seperti kemarin?" katanya tanpa menatap Ani. "Iya," jawab Ani singkat. Saat Ani kembali ke dapur, pemilik warung terlihat diam dan murung. Biasanya ia banyak bicara, tapi hari itu hanya berdiri sambil memperhatikan sekitar. "Ada apa, Bu?" tanya Ani pelan. "Tidak apa-apa," jawabnya singkat. Ani tidak bertanya lagi. Ia merasa suasana memang sedikit berbeda, tapi belum cukup untuk membuatnya khawatir. Ia hanya merasa ada sesuatu yang pelan-pelan berubah di pasar, sesuatu yang belum bisa ia pahami. Menjelang sore, pria itu pergi seperti biasa. Ani memperhatikan punggungnya yang menjauh, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia menghela nafas ringan, mencoba mengusir rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Hari itu berakhir tanpa kejadian besar. Ani pulang ke rumah, bertemu Raka, dan menjalani malam dengan tenang. Namun di dalam hatinya, ada perasaan samar yang sulit dijelaskan. Seperti ada bayangan tipis yang mulai mengikuti langkah hidupnya. Ani tidak tahu bahwa pelanggan yang tampak biasa itu kelak akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Saat itu, ia hanya berpikir satu hal sederhana. Besok pagi, ia harus kembali ke pasar dan bekerja seperti biasa. Keesokan harinya, Ani kembali ke pasar dengan perasaan yang masih sama seperti hari sebelumnya. Tidak ada kejadian aneh di rumah. Raka berpamitan seperti biasa, dan langkah Ani menuju warung tetap ringan. Meski begitu, bayangan pelanggan yang dingin itu sempat terlintas di pikirannya. Ia menggeleng pelan, mencoba fokus pada pekerjaannya. Menjelang siang, pasar mulai padat. Warung tempat Ani bekerja dipenuhi orang-orang yang ingin makan sebelum melanjutkan aktivitas.
Ani bergerak cepat dari satu meja ke meja lain, mencatat pesanan, mengantar makanan, dan membersihkan piring kotor. Tak lama kemudian, pria itu datang lagi. Ia duduk di meja yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Wajahnya tetap datar, matanya menatap lurus ke depan. Ani mendekat dan mencatat pesanannya tanpa banyak bicara. Menu yang dipesan pun masih sama. "Pesanan siapa?" ucap Ani saat meletakkan piring di meja. Pria itu hanya mengangguk singkat. Ani kembali ke dapur, membantu menyiapkan pesanan lain. Suasana warung masih ramai, suara sendok dan piring saling beradu. Obrolan pelanggan bercampur dengan suara pasar di luar. Tidak ada yang terasa berbeda sampai beberapa menit kemudian. Tiba-tiba, terdengar suara piring terjatuh. Ani menoleh ke arah meja pria itu. Ia melihat tubuh pria tersebut terhuyung, tangannya memegang dada. Wajahnya memucat, nafasnya terlihat berat. "Pak," panggil seseorang. Belum sempat siapapun mendekat, pria itu jatuh dari bangkunya dan tergeletak di lantai. Suara teriakan langsung memenuhi warung. "Pak, Pak, kenapa?" Beberapa pelanggan berdiri panik. Ada yang mencoba mengguncangkan tubuh pria itu, ada yang berteriak memanggil bantuan. Ani berdiri terpaku, jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat ia mendekat beberapa langkah. "Ibu, tolong air!" teriak seseorang. Ani tersadar dan segera mengambil segelas air, menyerahkannya pada orang yang mencoba menolong. Namun pria itu tidak merespon, tubuhnya kaku, matanya terpejam. Kerumunan mulai terbentuk, pedagang dari warung sebelah ikut mendekat. Suasana pasar yang tadinya ramai berubah menjadi kacau, suara panik bercampur ketakutan. Tak lama kemudian, seseorang memanggil petugas kesehatan pasar. Setelah diperiksa beberapa saat, pria itu dinyatakan sudah tidak bernyawa. "Dia sudah meninggal," ucap petugas dengan suara berat. Kalimat itu seperti menghantam semua orang yang ada di sana. Warung mendadak sunyi, lalu berganti dengan bisik-bisik yang semakin keras. Beberapa orang menutup mulut, ada yang mundur dengan wajah pucat. Ani merasa kakinya lemas. Ia bersandar pada meja, mencoba menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Pandangannya tertuju pada pria yang kini terbujur kaku di lantai warung. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian, kabar kematian itu menyebar cepat ke seluruh pasar. Orang-orang berkumpul, menunjuk-nunjuk ke arah warung. Polisi datang untuk mengamankan lokasi. Garis pembatas dipasang, dan semua orang diminta menjauh. Ani duduk di sudut warung dengan wajah pucat. Kepalanya terasa kosong. Ia hanya bisa mengingat satu hal. Pria itu makan di warung ini, dan ia yang melayaninya. Seorang polisi mendekati Ani. "Kamu yang menyajikan makanan korban?" tanyanya tegas. "Iya, Pak," jawab Ani lirih. Polisi mencatat sesuatu, lalu melangkah pergi. Namun tatapan curiga itu terasa membekas di benak Ani. Ia mulai merasa takut, meski belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bisik-bisik warga pasar semakin jelas terdengar. "Katanya keracunan. Makanannya dari warung itu. Yang masak siapa?" Ani menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia ingin pulang, ingin memeluk Raka, ingin semua ini hanya menjadi mimpi buruk. Namun kenyataan di hadapannya terlalu nyata untuk dihindari. Siang itu, pasar tidak lagi terasa seperti tempat yang ramah. Bagi Ani, pasar berubah menjadi tempat yang menakutkan. Dan tanpa ia sadari, kejadian mengejutkan itu menjadi awal dari rangkaian masalah yang perlahan akan menghancurkan ketenangan hidupnya. Kejadian siang itu masih terasa jelas di kepala Ani saat polisi mulai melakukan penyelidikan. Pasar belum sepenuhnya kembali normal. Beberapa lapak tutup lebih awal. Sebagian pedagang memilih pulang dengan wajah cemas. Garis pembatas masih terpasang di sekitar warung, membuat tempat itu tampak asing dan menakutkan. Ani diminta tetap berada di warung. Ia duduk di bangku kecil dengan tangan saling menggenggam. Setiap suara langkah polisi membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berusaha mengingat kembali apa saja yang ia lakukan sebelum pria itu jatuh pingsan, tapi pikirannya terasa kacau. Polisi memeriksa dapur, meja makan, dan sisa makanan korban. Beberapa orang dipanggil untuk dimintai keterangan. Ani melihat mereka berbicara dengan pemilik warung, dengan pedagang di sebelah,
dan dengan beberapa pelanggan yang sempat melihat kejadian. Tak lama kemudian, kabar hasil pemeriksaan awal mulai terdengar. Korban meninggal karena racun, ucap salah satu polisi kepada rekannya. Kalimat itu terdengar jelas di telinga Ani, meski diucapkan pelan. Tubuhnya langsung terasa dingin. Racun, kata itu berputar-putar di kepalanya. Seorang polisi kembali mendekatinya. "Kamu yang menyiapkan makanan terakhir untuk korban?" tanyanya lagi. Ani mengangguk dengan wajah pucat. "Iya Pak, seperti biasanya." "Apa kamu menambahkan sesuatu yang berbeda?" "Tidak Pak, saya masak seperti biasa," jawab Ani cepat, suaranya bergetar. Polisi itu mencatat jawaban Ani tanpa ekspresi. Tatapannya datar, sulit ditebak. Setelah itu ia pergi, meninggalkan Ani dengan perasaan yang semakin tidak tenang. Seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai berkumpul di luar garis pembatas. Mereka berbisik, saling menatap, lalu melirik ke arah Ani. Tatapan-tatapan itu terasa berat, seolah penuh kecurigaan. "Itu yang melayani korban," bisik seseorang. "Katanya dia yang terakhir pegang makanan. Kelihatannya biasa saja, tapi siapa tahu." Ani menunduk. Setiap kata itu seperti menusuk hatinya. Ia ingin membela diri, ingin berkata bahwa ia tidak bersalah, tapi lidahnya terasa keluh. Tidak ada yang mau mendengar penjelasannya. Sore hari, Ani akhirnya diperbolehkan pulang, namun langkahnya terasa berat. Sepanjang jalan, ia merasa ada mata yang terus mengawasinya. Sesampainya di rumah, Raka menyambutnya dengan senyum polos. "Ibu pulang cepat," kata Raka. Ani memeluk anaknya erat. Dadanya sesak, air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin Raka melihatnya menangis. Malam itu, Ani sulit tidur. Suara bisik-bisik pasar seperti masih terdengar di telinganya. Wajah pria yang meninggal itu terus muncul di benaknya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Namun, keesokan harinya, situasi menjadi semakin berat. Polisi kembali datang ke pasar dan ke rumah Ani. Mereka membawa hasil pemeriksaan yang lebih jelas. Racun ditemukan dalam makanan korban, dan sumbernya berasal dari dapur warung. Ani kembali dimintai keterangan. Kali ini pertanyaannya lebih banyak, lebih tajam. Setiap jawaban Ani seperti tidak cukup untuk menghapus kecurigaan. Ani yang paling sering di dapur. Dia yang melayani korban setiap hari. Tidak ada orang lain yang melihat siapapun masuk ke dapur. Kalimat-kalimat itu terdengar di sekitar Ani, membuat dadanya semakin sesak. Beberapa pedagang yang dulu ramah kini menjaga jarak. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang langsung memalingkan wajah. Ani mulai merasa sendirian. Ia menyadari bahwa perlahan, tanpa ia sadari, dirinya sudah berada di tengah pusaran tuduhan. Belum ada yang menyebutnya bersalah secara terang-terangan, tapi sikap orang-orang sudah cukup menjelaskan segalanya. Malam itu, Ani duduk sendirian di rumah sambil memandangi Raka yang tertidur. Hatinya diliputi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal ia sadari dengan jelas. Tuduhan itu sudah datang, dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tuduhan yang mulai menyelimuti hidup Ani semakin terasa nyata keesokan harinya. Polisi kembali datang ke pasar dengan wajah serius. Warung makan itu kembali dipasangi garis pembatas, membuat suasana pasar menjadi tegang. Ani berdiri di kejauhan, memperhatikan semua yang terjadi dengan perasaan campur aduk. Penyelidikan difokuskan pada dapur warung. Polisi memeriksa setiap sudut, lemari kecil tempat menyimpan bumbu, hingga rak di bawah meja. Beberapa pedagang berdiri tidak jauh dari sana, menonton dengan rasa ingin tahu dan cemas. Tak lama kemudian, salah satu polisi mengangkat sebuah botol kecil dari balik rak dapur. "Ini apa?" tanyanya. Botol itu tampak biasa, tanpa label jelas. Namun isinya tersisa sedikit cairan berwarna bening. Polisi saling pandang, lalu memasukkan botol itu ke dalam kantong plastik. "Diduga racun," ucap salah satu dari mereka. Kaki Ani terasa lemas.
Ia menatap botol itu dengan mata membesar. Ia yakin tidak pernah melihat botol tersebut sebelumnya. Dapur itu memang sempit dan banyak barang yang digunakan bersama. Tapi benda itu terasa asing baginya. "Itu bukan milik saya," kata Ani lirih. Lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Tapi tidak ada yang menanggapi. Tak lama kemudian, beberapa orang dipanggil untuk dimintai keterangan. Salah satunya adalah seorang pedagang yang lapaknya bersebelahan dengan warung. "Saya lihat Ani kelihatannya tegang hari itu," kata pedagang tersebut di hadapan polisi. Wajahnya pucat, seperti sedang memikirkan sesuatu. Ani menoleh cepat. "Saya cuma capek, Pak," katanya pelan. Warung sedang ramai waktu itu. Namun ucapannya terdengar lemah. Polisi kembali mencatat, tanpa banyak bertanya. Saksi lain menyebutkan hal serupa. Ada yang mengatakan Ani terlihat diam. Ada pula yang mengaku melihat Ani mondar-mandir sebelum kejadian. Hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa, kini berubah menjadi sesuatu yang mencurigakan. Yang paling membuat hati Ani terasa perih adalah sikap pemilik warung. Perempuan itu berdiri tidak jauh dari polisi. Wajahnya datar. Saat ditanya tentang Ani, jawabannya singkat dan dingin. "Saya tidak tahu pasti. Ani memang sering di dapur," katanya. Tidak ada pembelaan. Tidak ada kalimat yang mengatakan bahwa Ani adalah pekerja yang baik atau orang yang bisa dipercaya. Kata-kata itu seperti memutus harapan kecil yang masih tersisa di hati Ani. Sejak saat itu, pandangan orang-orang terhadap Ani berubah semakin tajam. Ia merasa setiap langkahnya diawasi, setiap geraknya dicurigai. Bisik-bisik semakin keras, tidak lagi berusaha disembunyikan. Botolnya ditemukan di dapur. Dia yang terakhir masak. Siapa lagi kalau bukan dia? Ani pulang ke rumah dengan langkah gontai. Ia memeluk Raka lebih lama dari biasanya, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang terus menggerogoti pikirannya. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah cerita yang tidak ia mengerti. Bukti-bukti bermunculan tanpa ia tahu asalnya. Setiap penjelasan yang ia berikan terasa sia-sia, seolah kebenaran tidak lagi penting. Malam itu, Ani duduk sendiri di sudut rumah. Tangannya gemetar saat menggenggam ujung bajunya. Ia bukan orang yang mengerti hukum atau cara membela diri. Ia hanya seorang ibu yang bekerja di warung makan. Namun kini, semua keadaan seakan memaksanya menjadi seseorang yang dituduh melakukan kejahatan besar. Di dalam kesunyian malam, Ani menyadari satu hal yang membuatnya semakin takut. Semua bukti telah mengarah padanya, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar berdiri di sisinya. Semua bukti yang mengarah padanya akhirnya membuat polisi mengambil keputusan. Ani ditangkap pada suatu pagi yang terasa sangat sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Ia hanya berdiri kaku ketika borgol melingkar di pergelangan tangannya. Wajahnya pucat, matanya kosong, seolah masih belum percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Yang paling berat baginya bukanlah borgol itu, melainkan saat ia harus berpamitan dengan Raka. "Ibu mau kemana?" tanya Raka dengan suara polos. Ani berlutut dan memeluk anaknya erat-erat. Tangannya gemetar, napasnya tertahan. "Ibu harus pergi sebentar. Raka dengarkan Bu Sari ya," ucap Ani pelan. "Ibu cepat pulang." Ani tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil sambil menahan air mata. Polisi berdiri tidak jauh dari mereka, menunggu dengan wajah serius. Saat Ani berdiri dan melangkah pergi, Raka menangis memanggil namanya. Suara itu terus terngiang di kepala Ani bahkan setelah pintu mobil polisi tertutup. Di penjara, hari-hari Ani terasa panjang dan berat. Ruangannya sempit, dindingnya dingin, dan bau lembab selalu tercium. Ia berbagi ruangan dengan beberapa tahanan lain, kebanyakan perempuan dengan wajah lelah dan mata kosong. Tidak banyak yang berbicara dengannya. Pada malam pertama, Ani menangis tanpa suara. Ia memeluk lututnya, menunduk dan membiarkan air mata jatuh begitu saja. Pikirannya dipenuhi wajah Raka, rumah kecil mereka, dan pagi-pagi tenang di pasar yang kini terasa sangat jauh. Setiap hari, Ani bangun dengan perasaan yang sama. Takut, bingung, dan rindu.
Ia menjalani rutinitas penjara dengan patuh, tanpa banyak bicara. Saat waktu makan, ia sering kehilangan selera. Saat malam tiba, ia berdoa lebih lama dari biasanya. "Ya Tuhan, kalau memang aku tidak bersalah, tolong tunjukkan kebenarannya," bisiknya berulang kali. Di luar penjara, kabar tentang Ani menyebar luas. Warga desa mulai membicarakannya dengan nada berbeda. Yang dulu menyapanya dengan ramah, kini menggeleng pelan saat mendengar namanya disebut. Katanya buktinya lengkap. Tidak mungkin polisi salah. Kasihan anaknya, tapi ibunya memang begitu. Kalimat-kalimat itu sampai ke telinga Ani lewat cerita pengunjung atau petugas. Setiap kali mendengarnya, hatinya terasa perih. Ia tahu kepercayaan orang-orang terhadapnya perlahan menghilang. Raka kini diasuh oleh Bu Sari, tetangga yang selama ini baik pada mereka. Ia hanya bisa bertemu anaknya sesekali, itu pun dengan waktu terbatas. Setiap pertemuan selalu berakhir dengan air mata. "Ibu kapan pulang?" tanya Raka suatu hari. Ani menggenggam tangan kecil itu erat. "Ini doakan ibu ya, ibu akan pulang," jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Meski hari-harinya dipenuhi kesedihan, Ani tidak sepenuhnya kehilangan harapan. Di dalam hatinya, ia masih yakin bahwa kebenaran, seberapa lama pun tersembunyi, suatu hari pasti akan menemukan jalannya sendiri. Keyakinan yang masih tersisa di hati Ani diuji saat hari persidangan tiba. Ia dibawa keluar dari penjara dengan tangan diborgol, mengenakan pakaian sederhana. Langgahnya terasa berat ketika memasuki ruang pengadilan yang penuh orang. Wajah-wajah asing menatapnya, sebagian dingin, sebagian penuh rasa ingin tahu. Ani duduk di kursi terdakwa dengan punggung tegak, meski dadanya berdebar kencang. Ia mencari-cari wajah yang dikenalnya. Di sudut ruangan, ia melihat Bu Sari duduk sambil menggenggam tangan Raka. Anak itu menatapnya dengan mata polos, membuat Ani harus menahan air mata. Sidang dimulai. Jaksa berdiri dan mulai membacakan dakwaan dengan suara tegas. Ia menjelaskan kronologi kematian korban, hasil pemeriksaan racun, dan peran Ani sebagai orang terakhir yang menyiapkan makanan. Setiap kalimat terdengar berat, seolah mengunci nasib Ani sedikit demi sedikit. Satu persatu bukti dihadirkan. Botol racun yang ditemukan di dapur warung diperlihatkan. Hasil laboratorium dibacakan. Jaksa lalu memanggil saksi-saksi yang pernah memberi keterangan. Seorang pedagang maju ke depan. "Saya melihat Ani terlihat tegang sebelum kejadian," katanya. Wajahnya pucat dan gerakannya tidak seperti biasanya. Saksi lain menambahkan hal serupa. Tidak ada yang benar-benar melihat Ani memasukkan racun, tapi semua keterangan terasa memberatkannya. Ruang sidang dipenuhi bisik-bisik. Ani menunduk, tangannya mengekal di atas pangkuan. Saat tiba giliran Ani berbicara, ia berdiri dengan kaki gemetar. "Saya tidak melakukan itu," katanya lirih namun jelas. "Saya hanya memasak seperti biasa. Saya tidak tahu dari mana racun itu berasal." Hakim memandangnya sebentar, lalu memberi isyarat agar ia melanjutkan. Ani menarik nafas panjang. "Saya bekerja di warung itu setiap hari. Kalau saya berniat jahat, kenapa saya lakukan di tempat saya sendiri bekerja?" Ucapnya dengan suara bergetar. Namun kata-katanya terasa tenggelam. Jaksa kembali menekan dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Ani semakin bingung. Setiap jawaban Ani terdengar seperti pembelaan kosong di telinga banyak orang. Di luar ruang sidang, warga desa berkumpul. Sebagian besar sudah yakin Ani bersalah. Kabar yang beredar lebih cepat daripada kebenaran yang mencoba bertahan. Hari-hari persidangan berjalan melelahkan. Ani bolak-balik dari penjara ke pengadilan. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat. Namun setiap kali melihat Raka, ia mencoba tersenyum, seolah ingin meyakinkan anaknya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Akhirnya, hari putusan tiba. Ruang sidang kembali dipenuhi orang. Ani duduk dengan tangan gemetar, hatinya berdoa tanpa henti.
Hakim membacakan pertimbangan hukum dengan suara datar. Setiap kata terasa panjang dan menyakitkan. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, pengadilan menyatakan terdakwa terbukti bersalah. Kata-kata itu membuat kepala Ani berdengung. Ia hampir tidak mendengar kalimat berikutnya. Hakim menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa. Ruang sidang mendadak riuh. Ada yang terkejut, ada yang mengangguk setuju. Bu Sari menutup mulutnya. Raka menangis memanggil nama ibunya. Ani berdiri terpaku. Dunia terasa berhenti berputar. Hukuman mati. Kata itu seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Air mata mengalir di pipinya, tapi ia tidak berteriak. Ia hanya menatap ke depan dengan mata kosong. Saat ia dibawa keluar ruangan, ia sempat menoleh ke arah Raka. "Jaga diri baik-baik," katanya pelan. Di balik vonis yang dijatuhkan, Ani masih menyimpan satu keyakinan kecil di dalam hatinya. Meski suaranya telah dikalahkan oleh opini dan dugaan, ia percaya bahwa kebenaran belum benar-benar mati. Vonis itu membuat hari-hari Ani berjalan dalam hitungan yang menakutkan. Di penjara, ia menunggu dengan perasaan pasrah. Setiap pagi ia terbangun dengan doa yang sama, memohon kekuatan dan keajaiban. Hari eksekusi belum ditentukan, tetapi kabarnya sudah dekat. Para petugas mulai bersikap lebih kaku, lebih singkat saat berbicara. Ani bisa merasakannya. Di luar penjara, suasana pasar tidak lagi seperti dulu. Warung tempat Ani bekerja tutup sejak kejadian itu. Para pedagang kembali berjualan, namun obrolan mereka sering terhenti saat polisi lewat. Ada kegelisahan yang tidak biasa, seolah pasar menyimpan sesuatu yang belum terucap. Seorang pedagang tua bernama Pak Rono mulai menarik perhatian. Ia dikenal pendiam, berjualan di sudut pasar sejak puluhan tahun lalu. Sejak kasus Ani mencuat, Pak Rono terlihat sering gelisah. Setiap kali polisi datang, ia memilih pergi lebih awal atau berpindah tempat. Beberapa orang mulai memperhatikan perubahan sikapnya. "Akhir-akhir ini Pak Rono aneh," bisik seorang pedagang. "Kalau polisi datang, dia langsung menghilang." Cerita lain juga mulai beredar. Ada yang mengingat bahwa korban pernah bertengkar hebat dengan seseorang di pasar beberapa hari sebelum meninggal. Pertengkaran itu sempat menarik perhatian banyak orang, namun tidak ada yang melaporkannya karena dianggap urusan pribadi. "Korban itu punya banyak masalah," kata seorang pedagang ikan. "Pernah ribut soal utang dan urusan dagang." Cerita-cerita kecil itu awalnya terdengar samar, seperti potongan yang tidak penting. Namun bagi sebagian orang, potongan itu mulai terasa saling terhubung. Terutama bagi Sari, seorang perempuan muda yang bekerja sebagai petugas kebersihan pasar. Ia sering berada di sekitar warung Ani, melihat banyak hal tanpa pernah benar-benar diperhatikan. Sejak hari kejadian, Sari tidak bisa tidur nyenyak. Ada satu pemandangan yang terus muncul di pikirannya. Saat Ani keluar sebentar dari dapur untuk mengantar pesanan, Sari melihat seseorang masuk ke area dapur dengan langkah tergesa. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuhnya bukan Ani. Sari memilih diam selama ini. Ia takut diseret ke masalah besar, takut dimusuhi orang pasar, takut dianggap berbohong. Namun setelah mendengar vonis hukuman mati dijatuhkan kepada Ani, ketakutannya berubah menjadi rasa bersalah. "Kalau aku diam, berarti aku ikut membiarkan orang tak bersalah mati," gumamnya suatu malam. Sementara itu, Ani menjalani hari-harinya dengan tenang yang dipaksakan. Ia menulis surat pendek untuk Raka, meski tidak tahu apakah surat itu akan sampai tepat waktu. Dalam doanya, ia tidak lagi meminta dibebaskan, hanya meminta agar anaknya kelak mengerti bahwa ibunya tidak bersalah. Namun tanpa Ani ketahui, bayangan kebenaran mulai bergerak pelan. Bisik-bisik di pasar semakin sering terdengar. Polisi mulai menerima laporan kecil yang sebelumnya diabaikan. Nama Pak Rono disebut-sebut, begitu juga cerita pertengkaran korban dengan orang lain. Di tengah keputusasaan yang hampir menelan segalanya, harapan kecil muncul. Tipis, rapuh, tapi nyata.
seperti cahaya redup di ujung lorong gelap, menunggu seseorang cukup berani untuk mendekat dan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Hari yang ditunggu dengan rasa takut akhirnya tiba. Ani dibangunkan lebih pagi dari biasanya. Udara penjara terasa lebih dingin. Ia tahu hari itu bisa menjadi hari terakhir dalam hidupnya. Dengan langkah pelan, ia dibawa ke ruang tunggu khusus. Wajahnya tenang, meski di dalam hatinya bergemuruh doa yang tidak putus-putus. Ani memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah Raka. Ia mencoba menguatkan diri, menerima apapun yang akan terjadi. Di saat yang sama, di luar penjara, suasana mendadak berubah. Sebuah mobil berhenti tergesa di depan kantor polisi. Seorang perempuan muda turun dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Ia adalah Sari, petugas kebersihan pasar yang selama ini menyimpan rahasia. "Saya mau melapor," katanya dengan suara bergetar. "Ada yang harus saya sampaikan tentang kasus Ani." Polisi terkejut. Sari dibawa masuk dan dimintai keterangan. Dengan napas tersengal, ia menceritakan apa yang dilihatnya pada hari kejadian. Saat Ani keluar dari dapur untuk mengantar pesanan, Sari melihat seorang pria masuk ke dapur dengan cepat. Pria itu terlihat gelisah dan menengok ke kanan dan ke kiri sebelum masuk. "Itu bukan Ani," kata Sari tegas. "Tubuhnya lebih besar dan pakaiannya berbeda." Nama pria itu akhirnya disebut. Ia adalah seseorang yang pernah bertengkar keras dengan korban beberapa hari sebelumnya. Pertengkaran itu berkaitan dengan utang dan masalah dagang. Pria tersebut diketahui sering berada di sekitar pasar dan memiliki alasan kuat untuk membenci korban. Keterangan Sari membuat polisi bergerak cepat. Pria yang disebutkan segera dipanggil dan diperiksa. Awalnya ia mengelak, namun setelah didesak dengan bukti dan kesaksian, wajahnya berubah pucat. Ia akhirnya mengakui perbuatannya. "Aku cuma mau kasih pelajaran. Aku tidak menyangka akan sampai begini." Pengakuan itu mengguncangkan semua pihak. Kasus yang selama ini dianggap selesai tiba-tiba runtuh. Polisi segera menghubungi pihak pengadilan dan meminta penundaan eksekusi. Di ruang tunggu penjara, Ani masih duduk dengan kepala tertunduk saat seorang petugas datang menghampirinya dengan langkah tergesa. "Eksekusi ditunda," kata petugas itu. Ani mengangkat kepala perlahan. "Apa maksudnya?" tanyanya pelan. "Ada saksi baru. Kasusmu dibuka kembali." Kata-kata itu membuat Ani terdiam. Ia tidak langsung menangis atau tersenyum. Air matanya justru jatuh perlahan, satu persatu, seolah hatinya baru saja diberi napas setelah lama tercekik. Pengadilan darurat digelar. Sari hadir dan mengulang kesaksiannya di hadapan hakim. Pengakuan pelaku sebenarnya juga diperdengarkan. Ruang sidang yang dulu penuh tuduhan kini dipenuhi keheningan dan rasa bersalah. Hakim memutuskan perkara Ani dibuka kembali. Vonis hukuman mati ditangguhkan dan status Ani sebagai terdakwa mulai dipertanyakan kembali. Di balik jeruji, Ani menengadah dan memejamkan mata. "Terima kasih," bisiknya lirih. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, harapan itu tidak lagi terasa seperti mimpi. Kebenaran akhirnya muncul, tepat di saat semua orang hampir terlambat menyadarinya. Harapan yang sempat muncul di balik jeruji akhirnya menemukan bentuknya. Setelah perkara dibuka kembali, sidang lanjutan digelar dengan suasana yang sangat berbeda. Ani tidak lagi duduk dengan kepala tertunduk dan tangan gemetar. Ia masih takut, namun kali ini ada keyakinan yang menemaninya. Saksi kunci dihadirkan kembali. Kesaksian Sari diulang dengan jelas dan tenang. Pelaku yang sebenarnya juga dihadapkan ke pengadilan. Ia mengakui perbuatannya tanpa bisa mengelak. Semua potongan yang dulu terpisah kini menyatu, memperlihatkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Hakim mendengarkan dengan saksama. Tidak ada lagi bisik-bisik yang mendominasi ruangan. Semua orang terdiam, seolah menyadari betapa mudahnya mereka dulu percaya pada tuduhan. Akhirnya, keputusan dibacakan. Pengadilan menyatakan terdakwa Ani tidak terbukti bersalah dan membebaskannya dari segala tuntutan. Kalimat itu membuat dunia Ani terasa berhenti sejenak. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Tangis yang selama ini tertahan akhirnya pecah bukan karena sedih, melainkan karena lega.
Ani dibebaskan hari itu juga. Saat melangkah keluar dari ruang pengadilan, sinar matahari terasa begitu hangat di kulitnya. Di kejauhan, ia melihat Raka berlari ke arahnya. "Ibu!" teriak Raka. Ani berlutut dan memeluk anaknya erat. Tubuh kecil itu dipeluknya seolah tidak ingin dilepas lagi. "Ibu pulang," bisiknya sambil menangis. Busari berdiri di samping mereka, ikut meneteskan air mata. Bagi Ani, pelukan itu adalah bukti bahwa hidupnya benar-benar dimulai kembali. Pelaku sebenarnya ditangkap dan menjalani proses hukum. Warga desa perlahan mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Rasa malu dan penyesalan mulai terlihat di wajah orang-orang yang dulu menjauhi Ani. Beberapa pedagang mendatanginya dengan kepala tertunduk. "Kami salah menilai," kata salah seorang dari mereka. "Maafkan kami." Ani mendengarkan tanpa amarah. Luka itu masih ada, tapi ia memilih untuk tidak menyimpannya terlalu lama. "Saya hanya ingin hidup tenang lagi," jawabnya pelan. Beberapa waktu kemudian pasar kembali ramai seperti dulu. Warung makan itu dibuka kembali meski dengan wajah yang berbeda. Ani kembali bekerja, bukan karena lupa pada masa lalu, tetapi karena ia ingin melangkah maju. Tangannya masih sama cekatan, senyumnya masih sederhana, namun hatinya kini jauh lebih kuat. Setiap pagi Ani berangkat ke pasar dengan langkah yang lebih mantap. Ia tahu hidup bisa berubah kapan saja dan kebaikan tidak selalu langsung dibalas dengan keadilan. Namun ia juga belajar bahwa kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Di sela kesibukan, Ani sering menatap pasar dengan pandangan tenang. Tempat itu pernah hampir menghancurkan hidupnya, namun juga menjadi saksi bahwa harapan bisa datang di saat paling gelap. Dari semua yang ia alami, Ani memahami satu pelajaran penting. Jangan mudah menghakimi, karena satu prasangka bisa menghancurkan hidup seseorang. Dan sekuat apapun kebohongan, kebenaran akan selalu menemukan jalannya pulang.